Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Senin siang 6 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama mempelajari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sebelum saya baca hadis yang ke-57, saya mohon suara ini juga sampai ke bawah sehingga santri saat makan bisa mendengarnya. Baik. Kita baca hadis yang ke-57. Penulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hirakl qala Hirakl famadha ya'murukum yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqul u'budu Allah wahdah wa la tushriku bihi shay'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-sidq bis-salati was-sidq wal-'afaf was-silah, muttafaqun alaih. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Abu Sufyan nama lengkapnya adalah Sakhr bin Harb bin Abdusyams bin Abdi Manaf. Berarti beliau ini bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada Abdu Manaf, yaitu kakek yang ketiga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti kakek yang ketiga bertemu dengan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berarti berasal dari Quraisy, karena yang namanya Quraisy itu adalah Fihr. Jadi kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ini kakek beliau yang pertama. Bin Hashim, kakek beliau yang kedua. Bin Abdi Manaf, kakek beliau yang ketiga. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, kakek beliau yang ke-10 bin Fihr. Fihr itulah Quraisy. Jadi nama asli Quraisy adalah Fihr, kakek yang ke-10 dari
kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau Abu Sufyan radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdi Manaf, kakek ketiga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada 31 Hijriah, dan beliau termasuk dari pembesar orang-orang Quraisy, dan beliau adalah ayahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam, dan Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk katabatul wahyi, termasuk dari penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau ini adalah bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu kana tajiran. Beliau adalah seorang pedagang, saudagar kaya raya, dan beliau termasuk di awal-awal sebelum penaklukan kota Mekah, termasuk yang memerangi dengan keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai di peperangan Uhud radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang berbangga dengan kemenangan kaum kafir Quraisy. Ada perihal yang menarik dari seorang Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Terkadang kebenaran itu sulit diterima karena takut kehilangan jabatan, dan itu yang terjadi kepada Abu Jahal, itu yang terjadi kepada Abu Lahab. Saya ada menulis tulisan judulnya Al-Haqqu Ahaqqu Ayyuttaba. Kalau benar kenapa tidak diikuti? Saya disebutkan di dalam tulisan itu penyebab-penyebab orang menolak kebenaran. Salah satunya adalah karena takut kehilangan dunia. Dan itu yang terjadi kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka kira kalau seandainya mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, diimani, diikuti, mereka akan kehilangan kekuasaan. Nah, ini yang beda terjadi kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Uhud memang belum dapat petunjuk. Beliau sampai mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersudutkan karena dikalahkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, maka Abu Sufyan mengatakan, "Aina Muhammad? Aina Muhammad?" Kemudian, "Aina Abu Bakar? Aina Umar?" Tidak ada yang menjawab karena memang dilarang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu itu mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Sehari kita kalah, sehari kita menang. Di Badar kita kalah, kata beliau waktu itu, dan sekarang kita menang. Kemudian beliau mengatakan, dan waktu itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Uskut, diam, nggak boleh jawab, karena ini urusan dunia. Kadang seorang di atas, kadang seorang di bawah, wajar, urusan dunia." Tapi ketika beliau mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina, lana al-uzza wa la uzza lakum." Kita memiliki Uzza, berhala yang mereka banggakan, dan tidak ada berhala bagi kalian. Pada saat itu ketika hak Allah dihinakan, direndahkan, maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajib,
jawab oleh kalian. Allahu maulana wala maula lakum qad lana fil jannah wa qad lakum fil nar. Lihat, di sini pelajaran menarik. Apa artinya? Allah penolong kita, kalian tidak ada penolong sekalipun. Yang meninggal dari kami akan masuk ke dalam surga dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meninggal dari kalian di dalam neraka. Pelajarannya adalah dari seorang Abu Sufyan radhiyallahu anhu, bahwa saat seseorang manusia dihinakan kapasitas dirinya, kerendahan dirinya, itu urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan agama, di situ harus ada gairah, harus ada rasa cemburu terhadap agama ini. Kalau ada larangan-larangan Allah dilanggar, hukum-hukum Allah diremehkan, maka harus ada gairah keagamaan. Tidak boleh seseorang berdiam diri. Nah, ini pelajaran yang menarik dari. Adapun untuk kepribadian kita, pada asalnya memang ada orang yang senang kepada kita, ada orang yang tidak senang kepada kita. Itu seluruh manusia mendapatinya. Jangankan kita, manusia yang paling baik akhlaknya Nabi Muhammad SAW, banyak yang membenci beliau. Ridwan nas ghayatun la tudr. Kerelaan manusia untuk senang selalu kepada kita, itu sebuah puncak yang tidak akan pernah tercapai. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qad illa an tuntaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas dendam untuk kepentingan dirinya sama sekali. Tetapi ketika hukum Allah dilanggar, maka akhirnya beliau membalas dendam untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Heraklius. Hadis yang panjang maksudnya Imam Nawawi memotong hadis ini. Ceritanya panjang di dalam kitab aslinya, yaitu di dalam kitab riwayat Bukhari Muslim. Ceritanya yaitu tentang hijrah mereka ke Habasyah. Hijrah mereka ke Habasyah. Waktu itu bertemu dengan Heraklius. Kemudian ada sahabat Rasulullah, ada utusan dari orang-orang kafir Quraisy. Di sini ada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu, di antaranya Abu Sufyan. Kata Heraklius, Nabi yang mereka sangkakan Nabi ini memerintahkan apa? Kalau perintahnya memang benar perintah Nabi, maka kita percaya. Apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Sufyan radhiyallahu anhu menjawab, dia berkata, sembahlah Allah yang Maha Esa. Sebelumnya Heraklius itu, kalau saya baca-baca, adalah seorang raja dari zaman Bizantium. Iya, Heraklius adalah seorang raja dari zaman Bizantium. Pada zamannya, yang hidup pada tahun 600-an Hijri, Masehi. Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa Nabi ini memerintahkan apa? Yang mereka agung-agungkan sebagai Nabi memerintahkan apa? Yang pertama, u'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah semata, dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ahibati hafizakumullah, di sini pelajaran menariknya adalah bahwa dakwah wajib dimulai dengan tauhid. Antum berdakwah kepada istri, anak, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, semampu kita yang kita miliki. Yang paling utama didakwahkan pertama kali tauhid.
kenalkan tentang makna syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya, arti yang benar dari la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Karena itulah dakwahnya para nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku berdakwah kepada Allah. Yang didakwahkan pertama kali tauhid. Tauhid. Kenalkan kepada keluarga tauhid dengan maksimal. Niscaya kita akan mudah menyampaikan syariat-syariat Islam selanjutnya. Tentang bid'ah, tentang hal-hal yang diharamkan, tentang keharaman-keharaman, mudah untuk menerima. Karena itu nanti ketika kita belajar tentang tauhid, ada konsekuensi dari tauhid tersebut. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah seseorang harus patuh tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berdakwah kepada keluarga yang pertama kali didakwahkan adalah hal-hal yang kadang-kadang sensitif di tengah masyarakat. Apalagi dakwahnya via WhatsApp. Ini sangat terbatas. Akhirnya debat, kusir di WhatsApp dan semisal. Nah, ini pelajaran menarik dari hadis ini. Kemudian selanjutnya, dan tinggalkanlah semua yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Di sini maksudnya nenek moyang adalah nenek moyang yang menyimpang. Adapun nenek moyang yang benar seperti Nabi Ibrahim dan ajarannya, maka jangan ditinggalkan. Nenek moyang yang dimaksud di sini nenek moyang yang menyimpang dari ajaran tauhid. Ia juga menyuruh supaya kami melakukan sholat. Ini berarti hijrah ke Habasyah sesudah dapat syariat sholat 5 waktu. Hijrah ke Habasyah dapat syariat sholat 5 waktu. Kemudian bersikap benar. Nah, ini yang jadi inti pendalilan. Bersikap jujur. Wasid. Ini inti pendalilan. Bersikap jujur. Mungkin lebih tepatnya terjemahannya berkata jujur, bukan bersikap. Karena kita sudah menyebutkan bahwa jujur kaitannya dengan ucapan. Berkata jujur. Ya. Wal afaf, dan menahan diri. Al afaf artinya adalah kesucian. Kesucian di sini ada 2 macam. Kesucian kemaluan, tidak melakukan perbuatan fahisyah, dan kesucian dari menghinakan diri di hadapan orang lain dengan meminta-minta. Ini al-afaf. Kemudian dan silah, yaitu kekeluargaan, artinya menyambung hubungan rahim. Inti pendalilan dari hadis ini adalah ucapan wasidqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam dakwahnya untuk berkata jujur. Dan ketika jujur digandengkan dengan tauhid, menunjukkan kedudukan yang tinggi. Ini namanya kalau di dalam bahasa pendalilan dalalatul iqtiran. Pendalilan secara penggandengan. Dia dari sisi ilmu fikih lemah sisi pendalilan ini, tetapi bisa dijadikan sebagai sebuah pendalilan. Karena tauhid istimewa, kemudian jujur digandengkan dengan tauhid, maka berarti jujur pun istimewa. Karena tauhid istimewa, kemudian berbakti kepada kedua orang tua digandengkan dengan tauhid,
maka bakti orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa'budullah wa la tusyriku syai'an bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua. Ketika bakti digandengkan dengan tauhid, tauhid istimewa, bakti menjadi istimewa. Begitu juga ketika kejujuran digandengkan dengan tauhid, tauhid istimewa, maka kejujuran pun istimewa. Ini menunjukkan bahwa sisi pendalilan dari hadis ini adalah kata-kata wasidq, yaitu diperintahkan untuk jujur. Dan para ulama mengatakan ini penting. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ada namanya perintah, dan lafal-lafal perintah bermacam-macam. Yang paling tegas adalah kata-kata seperti ini, ya'muruna, ya, ya'muruna, beliau memerintahkan kita. Ini kata perintah paling jelas. Dan para ulama mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil amri al mutlaq lil wujub. Asal hukum perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Artinya ini perintah untuk jujur, menunjukkan bahwasanya wajib jujur. Berdosa orang yang tidak jujur, tercela, diancam siksa orang yang tidak jujur. Ya, karena tidak ada dalil yang menurunkan dari jujur kepada sunnah, maka dia menunjukkan kepada kewajiban jujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah, ini pelajaran menarik. Ada yang tersirat dari sini. Bukankah waktu ini Abu Sufyan masih kafir? Betul tidak? Betul? Apa yang beliau lakukan? Beliau sudah berucap jujur, menunjukkan bahwa sifat jujur dikenal sebagai sifat yang terpuji di setiap peradaban manusia. Mau dia kafir, mau dia muslim, maka sifat jujur terkenal sebagai sifat yang terpuji. Bukan hanya Islam yang mengagungkan sifat jujur, tetapi juga orang-orang kafir mengagungkan. Kenapa? Karena beliau jujur di dalam ucapannya. Bahwasanya Abu Sufyan berkata radhiyallahu anhu, "U'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salah was-sidqi wal-'afaf was-silah." Bahwa Rasul yang mengaku Rasul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh alaihi memerintahkan untuk mengatakan ini. Paham ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu Islam mengajarkan kita untuk bagus di dalam dua keadaan. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum. Ini berkaitan dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kita, nenek moyang kalian yang menyimpang dari agama. Itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia, salat juga berkaitan dengan Allah. Salat, ya. Yang berkaitan dengan manusia, as-sidq, al-afaf, dan as-silah. Dan saya berpesan betul,
Antum-antum yang bekerja di pesantren, hati-hati tiga poin ini. Jujur, sifat kesucian agar jauh dari hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, nyambung hubungan rahim. Wallahi aib orang yang kerja di pesantren, hubungan silaturahimnya buruk dengan bapak ibu, terutama yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita siapa? Bapak, ibu, kakek, nenek, itu atas tuh, yang disebut dengan aslul insan, asal manusia. Kemudian yang bawah, yaitu anak, cucu, laki-laki, perempuan, samping kakak, adik, kemudian keponakan, samping sana paman, bibi. Aib kalau seandainya kita buruk hubungan, wallahi aib. Bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik, kemudian kita, dan subhanallah para ikhwan, kadang-kadang seseorang bertengkar dengan rahimnya, kerabatnya yang satu darah dengan dia, hanya karena 50.000, 100.000, 200.000. Ini aib. Jangan pernah begitu. Lebih baik kita kalau seandainya memang dia menjauhi kita, terus hubungi. Jangan pernah saya dengar yang kerja sama saya hubungan dengan keluarga buruk. Entah itu orang tua, kakek, nenek, anak, cucu, keluarga, kakak, adik, keponakan, kemudian paman, bibi, bahkan sampai sepupu yang mungkin kita boleh untuk menikahinya, tetapi itu adalah kerabat. Berbuat baik kepada kerabat lebih utama dibandingkan kita menyambung hubungan dengan mertua kita. Kadang sebagian suami itu mertua bagus luar biasa, tetapi dengan kerabatnya, dengan rahimnya yang punya hubungan darah itu buruk. Ini aib sekali. Makanya pelajaran menarik dari hadis ini adalah Islam itu menggabungkan dua kebaikan. Kebaikan hubungan dengan Allah dan kebaikan hubungan dengan manusia. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hal min sa'il? Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka ini yang bisa sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.